Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Ibu bisa hadir dalam pertemuan kita pada hari ini. Pertama-tama sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, alangkah lebih baiknya jika Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Malela Tesuta, biasa dipanggil Ibu Nadia. Alamat rumah Ibu di Depok, Rawageni. Ibu merupakan alumni lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan bimbingan dan konseling. Ya, benar sekali. Di sini Ibu sebagai guru BK yang akan memberikan layanan kepada kalian semua. Layanan yang akan Ibu berikan adalah layanan informasi. Dari Ananda sekalian, apakah ada yang tahu apa itu layanan informasi? Baik, jika tidak ada yang tahu, maka akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Layanan informasi adalah layanan yang diberikan oleh guru BK kepada Ananda sekalian berupa suatu pengetahuan agar kalian dapat mengetahui, memahami, dan memperoleh suatu wawasan dari pengetahuan tersebut. Pengetahuan ini juga dapat Ananda gunakan sebagai pengambilan keputusan. Dari penjelasan Ibu, apakah jelas? Baik, sebelum Ibu memberitahu topik apa yang akan kita bahas dalam layanan ini, terlebih dahulu Ibu akan memberikan suatu ilustrasi agar Ananda sekalian dapat memahami secara mendalam topik yang akan kita bahas. Baik, jadi ada siswa A. Kita sebut saja dia siswa A. Siswa A ini selalu terlambat datang sekolah. Saat ia di kelas, dalam kegiatan belajar mengajar pun dia selalu tertidur. Siswa A ini saat diberi pertanyaan, dia tidak pernah bisa menjawab karena dia tidak pernah fokus memperhatikan guru yang sedang mengajar. Usut punya usut, ternyata siswa A ini selalu begadang setiap malam. Dia tidak bisa tidur. Hal ini sangat mempengaruhi siswa A dalam sekolahnya. Lalu ada siswa B. Siswa B ini selalu masuk tepat waktu. Namun di saat di sekolah, ia selalu lemas dan tidak bersemangat untuk menjalani kegiatan belajar mengajar. Di saat guru menjelaskan pun, dia tidak fokus dan tidak bisa fokus. Karena ia tidak memiliki suasana hati yang baik, jadi ia hanya bisa selenderan gitu. Kayak siswa A ini selalu tidak semangat dalam menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah setiap harinya. Dari penjelasan Ibu tadi, kalian pasti sudah menangkapkan apa yang akan Ibu bahas, topik apa yang akan Ibu bahas. Iya, benar sekali. Ibu akan membahas tentang topik tidur yang berkualitas. Mungkin dari Ananda sekalian berpikir bahwa topik yang akan Ibu bahas ini tidak penting untuk dijelaskan. Namun, kenyataannya, tidur yang berkualitas sangatlah penting bagi kita. Karena tidur yang berkualitas sangatlah berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani kita. Apalagi Ananda sekalian, di mana masih dalam usia pertumbuhan. Sangat penting bagi Ananda untuk memiliki tidur yang berkualitas agar perkembangan Ananda dapat berjalan secara maksimal. Tidur yang berkualitas ini juga dapat mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi fokus, dan mempengaruhi mood Anda. Di saat Ananda tidur yang berkualitas,
Anda dapat lebih semangat lagi menjalani hari-hari Anda. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah sudah jelas? Baik, karena Ibu sudah membahas tentang topik layanan apa yang akan Ibu berikan, serta Ibu sudah memberitahu ilustrasi tentang topik yang akan Ibu bahas nantinya. Di sini Ibu sangat mengharapkan Ananda sekalian dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan layanan ini. Ibu juga berharap agar Ananda dapat mengutarakan segala pemikiran Ananda. Karena dalam kegiatan layanan ini, kita sangat terbuka dalam pemikiran, saran, ataupun opini dari Ananda sekalian. Ibu juga mengharapkan agar kegiatan layanan ini berjalan secara kondusif. Jika Ananda memiliki pertanyaan, silahkan bertanya dengan diawali acungkan tangan. Jika ada sesuatu yang lucu, Ananda boleh untuk tertawa, namun tidak secara berlebihan, tidak dengan berlebihan. Contohnya, ada sesuatu yang lucu dan Ananda menggebrak-gebrak meja, itu tidak boleh. Lalu Anda menepuk-nepuk lengan teman Anda, itu tidak boleh. Karena kegiatan ini, karena Ibu mengharap kan kegiatan ini akan berjalan secara kondusif. Lalu dalam kegiatan ini, Ibu juga mengharapkan jika ada teman-teman Ananda, jika ada dari Ananda sekalian yang ingin bercerita, Ibu mengharapkan untuk hanya membahas hal itu di dalam ruangan ini saja. Yakni maksudnya, Ibu mengharap jika nanti ada Ananda sekalian yang bercerita, cerita tersebut tidak disebarluaskan. Seperti itu. Apakah jelas? Baik, jika jelas, Ibu akan memberitahukan tentang kegiatan apa aja yang akan kita jalankan selanjutnya. Nanti Ibu akan memberikan PowerPoint di mana Ibu akan menjelaskan tentang materi tersebut, materi tadi yakni tidur yang berkualitas. Lalu Ananda sekalian, Ibu harapkan untuk dapat fokus mendengarkan penjelasan Ibu. Nantinya Ananda sekalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan akan Ibu berikan suatu topik untuk Ananda sekalian mendiskusikan masing-masing kelompok. Hasil dari diskusi tersebut nantinya akan Ananda semua suarakan dalam nanti jika kelompok-kelompok Ananda sudah selesai mendiskusikannya, itu akan Ibu suruh untuk menjelaskan masing-masing satu persatu hasil dari diskusi Ananda. Nanti akan ada pembagian hadiah bagi Ananda semua, kelompok Ananda yang berhasil mendiskusikan dan mendapat kesimpulan yang paling mendekati dengan materi asli yang pernah Ibu buat. Baik, apakah Ananda mengerti? Jika mengerti, mari kita
berdoa untuk memulai kegiatan kita. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Dalam kegiatan inti ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan Ibu memilih topik tidur yang berkualitas ini. Tujuan Ibu yakni agar Ananda sekalian dapat memahami dan dapat menerapkan tidur yang berkualitas tersebut. Karena tidur yang berkualitas ini sangat mempengaruhi hari kalian. Dengan kata lain, itu juga dapat mempengaruhi sekolah kalian, akademik kalian, hasil nilai kalian. Ibu hanya mengharapkan agar Ananda sekalian dapat memiliki tidur yang berkualitas sehingga bidang akademik kalian dapat meningkat. Kita lanjutkan dalam kegiatan inti kita. Di sini Ibu sudah menampilkan PowerPoint materi yang akan Ibu bahas, yakni tentang tidur yang berkualitas. Mari kita mulai pembahasannya. Tidur. Tidur adalah suatu proses fisiologis manusia yang sangat diperlukan bagi setiap manusia. Jadi, jika manusia tidak mendapatkan tidur yang cukup, maka itu akan mempengaruhi kesehatannya. Bisa Anda lihat semua di dalam PPT yang telah Ibu berikan. Selanjutnya ada manfaat dari tidur yang berkualitas. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di kegiatan pembukaan kita, bahwa tidur yang berkualitas itu sangat bermanfaat bagi setiap manusia. Manfaat lainnya yakni pertama, bukan lain yakni untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Yang kedua, membantu tubuh untuk berkembang dan membantu agar tubuh kita lebih berkembang. Lalu, manfaat dari tidur yang berkualitas juga agar tubuh kita tidak memiliki berat badan yang berlebihan atau obesitas. Selanjutnya, untuk menambah keaktifan dan produktivitas kita. Jadi, jika kita memiliki tidur yang berkualitas, seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu akan mempengaruhi suasana hati kita dan akan menambah semangat kita dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan kita sehari-harinya. Lalu, manfaat selanjutnya dari tidur yang berkualitas ini adalah meningkatkan fokus. Lalu, menjaga imun tubuh atau kekebalan tubuh kita. Selanjutnya, menambah atau memperkuat ingatan kita. Slide selanjutnya yakni fungsi dari tidur yang berkualitas. Yang pertama adalah memperbaiki organ-organ tubuh. Jadi, di saat kita tertidur, organ-organ tubuh di dalam diri kita itu mulai bekerja untuk memperbaiki kualitasnya. Jadi, sistem kekebalan tubuh juga dapat meningkat gitu. Yang kedua adalah membantu perkembangan tumbuh pada anak-anak. Lalu yang ketiga, mengurangi stres. Di saat kita kurang tidur, maka suasana hati kita menjadi buruk dan itu akan berpengaruh ke pemikiran kita. Selanjutnya, menambah konsentrasi
dan dapat menambah fokus kita dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya, yakni bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Yang pertama, hindarilah merokok, minum alkohol. Yang kedua, hindarilah olahraga yang berlebihan di saat beberapa menit ingin tidur. Karena di saat kita ingin tertidur, lalu sebelum tertidur kita berolahraga yang berat, itu dapat mempengaruhi detak nadi kita, detak jantung kita. Dan itu akan menyebabkan kita tidur tidak tenang. Kelelahan juga nih, di saat kita tertidur setelah olahraga berat, maka itu tidak akan memberikan kenyamanan kita. Apalagi di saat kita berolahraga, pasti kita akan mengeluarkan keringat kan. Nah, itu terkadang membuat kita tidak nyaman dan tidak dapat mengoptimalkan kualitas tidur kita gitu. Selanjutnya, yang harus kita hindari untuk meningkatkan tidur yang berkualitas, yakni adalah berpikiran secara berlebihan. Di saat kita ingin tertidur, usahakan tidak berpikiran terlalu berlebihan. Jika kalian berpikiran terlalu berlebihan sebelum tidur, bisa jadi pikiran tersebut akan terbawa di dalam mimpi kita. Dan itu akan mempengaruhi kualitas tidur. Lalu tambahan dari saya, untuk meningkatkan tidur yang berkualitas, yakni dengan mengurangi bermain elektronik seperti menonton TV, main handphone, ataupun main laptop. Karena sinar UV yang kita dapatkan dengan bermain barang-barang elektronik tersebut akan membuat kita tidak tidur nyenyak. Seperti itu. Slide selanjutnya bisa kita lihat ada materi berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Yang pertama adalah penyakit. Penyakit sangat mempengaruhi kualitas tidur. Sebagai contohnya, mah. Jika kalian mah, pasti kalian tidak akan tidur secara nyenyak karena merasakan sakit di perut kalian, dan itu sangat berdampak pada kualitas tidur kalian. Lalu yang selanjutnya adalah lingkungan. Faktor yang menurut ibu sangat mempengaruhi kualitas tidur kita, yakni lingkungan. Lingkungan yang tidak kondusif akan membuat kita tidak tidur secara nyenyak. Misalnya berisik, atau bau, atau suhu. Suhu yang dingin juga bagi ananda sekalian yang tidak terbiasa dengan suhu dingin, lalu di lingkungan tersebut suhunya dingin, maka itu akan mempengaruhi sekali kualitas tidur kita. Lalu yang ketiga adalah kelelahan. Kelelahan sangat mempengaruhi kualitas tidur kita. Lalu ada gaya hidup. Jika Anda sekalian sudah terbiasa tidur malam atau tidur siang, itu semua mempengaruhi kualitas tidur Anda. Lalu selanjutnya ada stres emosional. Di saat Anda stres, semua yang ada di pemikiran Anda, di tubuh Anda itu mempengaruhi kualitas tidur Anda. Lalu ada diet penurunan badan.
Selanjutnya ada merokok. Merokok tentunya sangat mempengaruhi kualitas tidur kita. Lalu ada medikasi. Medikasi atau obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang membuat kita tidak bisa tertidur atau membuat kita langsung tertidur terlelap. Yang terakhir, dari faktor yang mempengaruhi kualitas tidur adalah motivasi kita. Di saat kita kekurangan motivasi, hal itu sangat mempengaruhi kualitas tidur kita. Suasana hati pun juga mempengaruhinya. Jika suasana hati kita sedang sedih, maka itu sangat mempengaruhi kualitas tidur kita. Baik, karena tadi Ibu telah menjelaskan dan menampilkan PowerPoint tentang materi yang Ibu jelaskan tadi, yakni tidur yang berkualitas, maka selanjutnya Ananda sekalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Oke, Lia dan Rindi serta Ayun dan Nabila, kamu kelompok 1 ya. Lalu Anissa, Ika, Devira, dan Lean, kamu kelompok 2. Lalu kamu, Arif, Intan, Daru, dan Naila, silakan kelompok 3. Baik, silakan kalian semua berpindah sesuai dengan kelompok Ananda masing-masing. Oke, materi yang akan Ibu berikan untuk kalian diskusikan, topiknya yakni tentang bagaimana dampak dari tidur yang tidak berkualitas. Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk Ananda dapat berdiskusi satu sama lain. Nanti Ibu akan meminta dari perwakilan masing-masing anggota untuk mempresentasikan hasil dari diskusi Ananda. Baik, silahkan Ibu tunggu hasil dari Ananda sekalian. Baik, sudah 15 menit. Silahkan dari perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 3. Baik, bagus. Lalu kita lanjutkan dengan hasil dari diskusi kelompok 2. Silahkan, Nak. Oke. Ayo, yang terakhir adalah kelompok 1. Silahkan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali. Ibu mengapresiasikan hasil diskusi Ananda sekalian. Sebelumnya Ibu akan menganalisis dari jawaban dari Ananda sekalian terlebih dahulu, hingga nantinya akan Ibu beritahu siapa hasil diskusi kelompok mana yang sesuai dengan materi yang telah Ibu buat tadi. Oke, silahkan dari masing-masing kelompok memberikan hasil penilaiannya kepada Ibu. Oke, baik. Ibu menganalisis terlebih dahulu ya. Setelah Ibu menganalisis hasil dari diskusi para kelompok di antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3,
yang paling mendekati dari pembahasan yang Ibu dan materi yang telah Ibu buat, yakni adalah pada kelompok 2. Yeay. Silakan kelompok 2 untuk maju. Ya, selamat pada kelompok 2 yang telah berhasil. Semuanya telah berhasil, namun yang paling mendekati adalah kelompok 2. Ini adalah hadiah yang telah Ibu siapkan untuk kelompok yang menjadi pemenang dalam diskusi kita kali ini. Silahkan dibagi-bagikan untuk kelima peserta. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, mari kita berlanjut di kegiatan akhir. Baik. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan dari kegiatan layanan yang kita lakukan pagi ini. Jadi, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu mengharapkan Ananda sekalian dapat memahami topik yang Ibu berikan. Namun, jangan hanya memahami saja. Ibu sangat mengharapkan agar Ananda sekalian dapat mempraktekkan secara langsung tidur yang berkualitas tersebut. Karena tidur yang berkualitas ini sangatlah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani Ananda semua. Seperti yang tadi Ibu jelaskan mengenai cara meningkatkan tidur yang berkualitas, Ananda sekalian, Ibu harapkan dalam beberapa menit sebelum tertidur, Ibu mengharapkan Ananda untuk mengurangi meminum kopi, bermain handphone, berolahraga yang berat, dan juga berpikiran terlalu keras. Ibu mengharapkan Ananda semua dapat tidur dengan nyenyak dan dapat memiliki kualitas tidur yang baik. Oke, di sini Ibu akan membagikan lembar penilaian hasil dari layanan yang telah Ibu berikan. Silahkan Ananda sekalian mengisi sesuai dengan pemahaman yang telah Ibu jelaskan tadi. Pemahaman yang telah Ananda peroleh dari pembahasan yang telah Ibu jelaskan tadi. Baik. Ibu beri waktu 5 menit untuk Ananda dapat mengisi penilaian hasil tersebut. Oke. Baik.
Ibu ucapkan terima kasih untuk Ananda sekalian yang telah mengisi penilaian hasil layanan ini. Mari kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kelancaran dalam kegiatan kita pada hari ini. Karena di awal Ibu berdoa, maka akan kita akhiri oleh doa juga. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Dengan berjalannya waktu, Ibu rasa sudah cukup untuk kegiatan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.